Islam gitu. Apa apa dijepitkan ke pintu gitu. Si kepala tadi gitu. Apa gimana gitu menurut hukum Islamnya? Apa boleh main gesek-gesek saja gitu? Umpamanya gitu. Apa dikareti gitu? Ini bapak-bapak udah mulai agak tertarik ini, soalnya semuanya yang namanya syahwat itu kan bermacam-macam, orang beda-beda ya. Betul. Ada yang katanya iversek namanya itu, kelebihan dosis gitu kan. Jangankan seminggu 3 hari aja udah puyeng gitu kan. Nah, ini bagaimana penjelasannya menurut hukum Islam Pak Kiai? Mohon dijelaskan sedetil-detil mungkin gitu. Terima kasih. Ya, Pak Anton. Sangat-sangat bagus nih, soalnya ya emang kalau tadi bilang bocah ciliknya itu, bocah cilik ada semua bahasa bocah ciliknya wis kelojotan, terus pikirannya wis ngalur ngidul ora karuan. Nah, niku pasti ini kan bingung, barang lagi lampu merah. Nah, bagaimana caranya? Ada solusinya dalam fikih itu. Yang penting kita tadi jangan istimta, artinya membuat senang-senang antara surah warubah, antara perut karo. Nah, biar supaya kini lamun orang ditokakan ya tetap pusingnya orang hilang-hilang. Kini ya kalau jotan we tangan istri kon megang kon dengan orang apa wenang gitu. Oh, kini fikih lo, fikih paling murah sebab daripada kau belangsakan mana-mana kan pun berbahaya. Iya berbahaya kan, jajan berbahaya. Oh baca aneh box bisa kecanduan jajan yang mending makani kan aja kayak apa nih daripada tuku apa mending tuku sate ini daripada tuku kambing, itu kambing makan nih oh kiki wong sih pelandasannya beli bener kan. Pasti satu tinggal makan, ini jangan aja sampai nganggo pegangan. Nah dari maulah untuk kita menyelamatkan dari keinginan nih nafsu yang besar, nafsu birahi yang besar ini, maka boleh secara fikih itu. Jadi jangan pakai tangan sendiri, tetap haram. Tangan sendiri pun haram walaupun dosa kecil. Dosa kecil itu dengan wudu hilang. Dengan wudu atau melakukan sholat bisa hilang. Nah istighfar yang mantap sekalipun hilang. Ataupun dengan la ilaha illallah, kita sekali mantap ya hilang juga. Nah, untuk supaya jangan kena haram, maka kita pakailah tangan istrinya. Kalau pakai ya dalai hembodi, bukan lagi main yang kok itu aku benang, oli, benang, oli, mana hembodi, las. Iya soal cium, ya nggak apa-apa nyium, yang penting jangan ininya kan, ini kan dilarang. Oh, iya nggak apa-apa. Nah, kan itu makanya body. Ini secara hukum fikih. Jadi kita tidak melanggar syariat, jadi tetap jalan halal. Oh, karena sudah biasanya ketagihan 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam itu kan sama kayak makan. Udah kencang ya wis kan, kenyang kan wis. Nanti ya kepengen mana namanya orang makan kan begitu. Udah kenyang wes, walaupun enak juga kayak apa juga, kalau udah kenyang sudah kan, tadi pengen makan lagi, kempong lagi, itu juga sama, bocah cilik juga begitu. Kan bocah cilik. Paham ya? Ini solusinya. Maka yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang darah istikhadah. Darah istikhadah adalah selain darah nifas dan darah haid. Patokannya selain itu berarti termasuk darah istikhadah. Sedangkan saya yang tanyakan kategori istikhadah selain jangka waktu itu termasuk istikhadah, bisa dilihat dari warna darah, bisa tidak sih? Soalnya darah ada yang keluarnya darah masih darah warna merah, ada darah masih darah hijau, kata dari bisa di situ kan? Soalnya betul. Siti masih darahnya masih warna ini, ya udah iya, nanti dulu ya udah nggak apa-apa, ya, sabar, sabar ya cung.
itu yang saya tanyakan. Yang keduanya lupa. Nanti sebentar lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, darah istighatsah. Nah, darah istighatsah itu selain darah-darah setiap hari keluar darah haid dan setiap hari keluar darah nipas. Nah, darah istighatsah ini darah lebihan, makanya jadi istighatsah. Istighatsah lu lebihan, itu lebihan haid itu keluar lagi. Darahnya juga sama, darah waras, darah sehat sama dengan darah haid. Darah haid juga bukan darah penyakit. Nanti darah itu ada darah haid, nipas, darah istighatsah, darah pasad namanya. Pasad itu darah yang rusak. Kalau darah rusak penyakit, darah penyakit keluar dari marjinya perempuan, sudah rasanya panas, terus darahnya berubahnya hitam. Nah, itu terus kadang kerpel itu dari darah penyakit. Tetap wajib sholat, tinggal nanti kita suci, artinya bukan mandi, suci dibersihni, terus dipakai soptek. Nah, itu disebut kegiatan ambil air wudhu terus sholat. Nah, sekarang istighatsah haid nipas sudah ada batas-batasnya. Haid paling setitik sehari semalam. Nih sudah biasa umpama. Istri saya umpama sehari semalam biasanya. Kok sesudah sehari semalam sepanjang usia haid ini keluarnya sehari semalam kok ada lebihnya ini. Nah, tetap darahnya kok masih bagus, bukan darah penyakit. Itu namanya istighatsah. Lah, darah haid ini keluarnya emang agak merahnya tuh merah banget biasa. Ini darah sehat merah banget, terus namun ada rasa nyeri panas begitu. Nah, itu ada rasa panas-panasnya, makanya kadang pengennya tidur orang haid itu. Nah, itu darah haid. Tapi kalau darah pasad tadi ireng banget, terus sakit panas, nah itu darah pasad namanya, rusak. Nah, kalau istighatsah sesudah kita selesai rutin ataupun kebiasaan haid keluar kok keluar lagi. Nah, bahwa wis biasa 6 hari atau biasa 7 hari, kok kesananya udah keluar 7 hari, kok kesana masih keluar, itu haid namanya. Terus darahnya biasa sama kayak haid. Nah, itu istighatsah. Tapi bukan haid itu, tetap kita nanti dicuci, terus pakai soptek, ambil air wudhu, sholat. Nah, gitu. Ntar kalau hubungan suami istri, karena istighatsah, ketika pas kan mesti ada berhentinya, entah berapa menit, ya itulah sampean atau istrinya suruh disuci dulu terus sampean hubungan, nggak apa-apa, karena itu istighatsah. Atau darah fasad kadang keluar, dan juga kadang-kadang enggak keluar, dibersihin terus hubungan suami istri, nggak apa-apa. Beda dengan darah haid dengan nipas, itu dilarang karena itu sudah aturan syariat. Namun jangan sekali-kali nih sampean lagi istri lagi haid atau lagi nipas, tulis sampean hubungan. Nah, itu sampean hubungan ke suami istri ini nanti mengakibatkan anaknya cacat. Oh, makanya kalau suka anak cacat itu yaitu barangkali lagi tuh ada keterangannya, nanti ada cacat, entah fisiknya, entah pikirannya, atau cita, ya ada aja ininya itu. Nah, itu dari darah haid lagi keluar terus sampai hubungan. Nah, iya, itu kan namanya orang lagi birahinya kenceng, keluar itu juga, itu kan beda lagi terobosannya. Sama-sama kenceng, sama-sama ini ya masuk kadang-kadang gitu. Nah, itu kalau jadi itu kadang-kadang ya itu kadang-kadang cacat ininya anaknya. Makanya kita harus hindari. Sebenarnya di dalam fikih dan Rasulullah mengatur umatnya itu sangat-sangat sangat-sangat penting, ataupun sangat bagi umatnya ini sangat menjaga kesehatan dan menjaga segala-galanya, bagi berhikmah apa yang diinikan
oleh Rasulullah itu. Sudah. Tuh Kak. Satunya ketemu saya. Oh, iya. Hubungan suami istri kan halal. Dan diwajibkan setelah selesai itu kan mandi wajib, bahasanya mandi wajib, mandi besar. Ya. Mandi besar adalah tujuannya untuk menghilangkan hadas besar. Kenapa ada hadas besar dan ada hadas kecil? Ya. Kenapa padahal perkara haram, tapi kok kenapa diwajibkan mandi besar, hadas, mencucikan hadas besar? Kenapa disebut hadas besar itu? Menghubungkan suami istri. Ya. Begitu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini di dalam fikih itu sudah dipastikan namanya. Sudah jadi hukum bahwa hubungan suami istri atau tidak hubungan lagi tapi keluar, entah itu ngocok, entah itu apa sajalah terserah. Iya, itu kalau keluar mani itu berarti punya hadas besar. Kalau keluarnya biji sih nggak masalah, enggak. Atau keluarnya barangkali apa namanya, kan di dalam dari depan ini ada mani, ada madi, ada wadi. Harus paham kan? Orang lagi capek-capeknya itu nanti bisa keluar wadi. Wadi itu rupanya seperti santan, ancer. Tapi seperti santan tapi ancer, seperti biasa air tapi namun seperti itu. Nah kalau madi itu tadi wadi seperti santan kelapa ini, santan kelapa tapi ancer, tidak kental. Nah kalau madi itu putih bening kental. Itu mah biasanya orang sahwat, orang tahu-tahu lihat siapa, lihat istri, tahu-tahu sahwat gitu kan. Tahu saya ketemu syahwat aja terus keluar madi, karena itu najis. Madi ini najis, wadi pun najis. Yang tidak najis itu mani suci. Kalau mani yaitu seperti santan tapi kental. Kental keropolan kadang-kadang itulah. Makanya keluarnya jerot. Nah itu kalau madi sih enggak, tahu-tahu bleder aja bening itu tapi lengket. Kalau wadi itu tahu-tahu putih aja, kena kecapean karena kecapean itu kadang-kadang keluar namanya wadi. Nah yang dua-duanya ini tidak wajib mandi wadi, madi itu tidak wajib mandi besar. Yang wajib mandi besar yaitu mani. Nah, kenapa dinamakan hadas besar? Karena keluarnya mani ini yang akan menjadikan kalau jadi itu anak. Lah keluar anak pun itu kan wajib mandi besar juga. Walaupun itu suci, keluar mani ya suci. Nah, itu yang suci-suci ini diwajibkan mandi besar. Nah, kok kenapa? Ya karena sudah di ukuran hukum, sudah di hukum. Nah, maka mani ya jadi termasuk hadas besar. Nah, kalau kayak madi wadi tetap hadas kecil kayak kencing saja. Berak pun ya termasuk hadas kecil, kentut ya hadas kecil. Nah, mani bisa jadi hadas besar sebab ini yang akan menjadikan putra atau putri atau anak. Nah keluar manak itu orang melahirkan perempuan itu suruh mandi, tetap wajib mandi wiladah namanya. Hadas besar itu. Nah nanti dipas juga selesai hadas besar juga mandi lagi. Jadi keluar anak selonot, nah nanti suruh mandi hadas besar. Walaupun nanti keluar nipasnya, tapi wajib mandinya. Itu disuruh sampai atas anak apa istri ngelahirakan. Itu termasuk. Jadi barang jadi ada karena keluarnya suci ini emang sudah jadi patokan jadi hukum. Alasannya emang jadi alasannya orang apa tidak harus keluar anak, tidak harus keluar mani, tapi keluar haid pun hadas besar. Keluar nipas hadas besar juga. Nah itu.
Jadi sudah jadi hukum nih Bang. Ukurannya apa? Ukuran hukumnya yang enggak jadi ukuran kalau sudah dipatokan itu. Soalnya di dalam Al-Qur'an juga diterangkan orang haid nufasa itu termasuk harus disucikan. Dalam Al-Qur'an kan begitu. Alasannya apa? Enggak ada alasan. Ya mau dikasih oleh Allah begitu. Bukan dari karena begini. Nah sehingga sampai tekaning keluar mani itu. Nah itu asalnya dari khed dan hadis harus kita disucikan, harus kita dibersihkan. Nah itu dinamakan makanya makanya harus mandi besar karena sudah dinas di dalam Al-Qur'an. Itu Isam. Jadi bukan karena kok beda keluar kencing kok nggak mandi besar. Itu sudah jadi hukum asal. Di dalam Al-Qur'an itu udah ada kan namanya hukum asal. Ada. Gitu ada. Isam. Maka yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula pengen mengulang malih tentang tugas-tugas suami. Itu kan salah satunya banyak lah. Maksudnya banyak ya kayak menafkahi, terus misalkan di rumah yang ngurus anak, terus mencuci piring, terus memasak dan lain sebagainya. Nah, biasanya perempuan itu kadang-kadang sebagai senjata, baik. Kita membantu sampean. Kadang-kadang pula kan misalkan lagi pegel, lagi orang bisa nyuci atau lain sebagainya gitu loh. Kita cuma ngebantu. Mungkin asli tugasnya sampean. Nah, aslinya sejatinya tugasnya perempuan itu kan taat. Tapi bagaimana cara menyikapinya gitu loh, sehingga itu enggak sebagai senjata gitu loh untuk menjatuhkan adalah bukan menjatuhkan ya, untuk biar enggak jadi senjata buat perempuan. Tugas perempuan itu sejatinya apa rupanya? Nah niku pertama. Mangga. Sing kedua bayi tabung kan bayi tabung kan misalkan si suami iki ora dominan, misalkan spermanya enggak dominan, ternyata itu setujuannya persetujuan mengambil sperma orang lain untuk dijadikan bayi tabung. Nah itu hukumnya bagaimana? Padahal itu suaminya nggak apa-apa aja karena sayangnya misalkan ya mandul atau gimana. Nah gimana penjelasannya matursun? Ya pertanyaan Kang Edi ada dua sangat penting. Pertama, kewajibannya wong wadon terhadap wong lanang dan kewajibannya wong lanang terhadap wong wadon. Sebenarnya secara hukum fikih kabeh iku kewajibannya wong lanang. Tapi wong wadon iku nilai ibadahnya taat terhadap suami. Tanpa taat terhadap suami tidak ada nilai ibadah perempuan itu. Makanya nanti walaupun kewajibannya suami KB bagian masak itu fikih nih. Bagian mencuci pakaian, bagian cari nafkah itu kewajiban suami. Namun kalau semua suami yang nanganin, ibadahnya istri ini tidak ada nilai ibadah. Cuma buat hiasan aja. Iya buat ini aja. Nah itu nanti suami masuk surga, perempuan masuk neraka karena nilai ibadahnya terhadap istri terhadap ada di dalam suami. Coba saja mencuci pakaiannya, mencuci kaosnya saja itu pada sama ibadah sunnah 1 tahun.
Nah, bikinkan kopi, air saja itu sudah pintu surga dibuka. Jadi semua itu nggak umpama perempuan sih nggak ngaji lagi, nggak apa yang penting sholat 5 waktu, tapi beda nih kalau nggak sholat sih wajiban. Nggak ngaji lagi, nggak jamiah lagi, udah 5 waktu aja di rumah. Terus taat sama istri, sama suami, suruh masak. Ini ibadah semua ini, ibadah. Ya suruh bikin kopi, ya bikin kopi, jangan sampai suruh bikin kopi, Pak tolong itu apa ambilkan airnya tuh Pak tolong itu ininya, pasang, Pak tolong nyalain nyalain kompornya, Pak ambilin gelas tolong, wah ya itu jadinya suami semua kan. Nah, itu jangan sampai begitu. Jadi apapun yang diperintahkan oleh suami itu jadi ibadah. Apapun yang dilarang oleh suami itu jadi maksiat. Itu suami istri itu. Kata suami jangan keluar. Udah jangan keluar sebenarnya sih. Apalagi main serobot gak keluar. Ya maksa. Itu sebenarnya sudah maksiat. Nah inilah perempuan ini. Makanya nih saya cerita. Zaman Rasulullah. Ada perempuan. Ya tergolong perempuan solihah. Sahabat mau berperang. Istri, nih saya mau keluar perang. Nanti sebelum saya pulang dari perang jangan keluar dari rumah. Akhirnya, ya Pak, kalau saya gak bakalan keluar. Nah setelah sudah berangkat, ini ibunya sakit. Ibunya si istri nih. Ibunya sakit, kan dikasih tahu. Anak sampean itu ibunya sakit, jadi sampean suruh nengok ibunya. Apa jawab istri? Tolong sampaikan ke ibu, saya doakan dari sini saja karena saya nggak bisa keluar, nggak boleh izin, nggak dapat izin sama suami lagi perang. Ya sebentar aja, nggak bisa karena saya nggak dapat izin. Oh, akhirnya nggak datengin ibunya. Ini kalau secara logika ini anak durhaka. Nah, nanti natijanya atau kesimpulannya saya terangkan. Kedua, datang lagi berapa harinya. Nah, sampean suruh datang ibunya sudah parah. Oh, berarti sudah parah banget sakitnya. Jadi suruh nengok sebentar saja. Gak bisa Pak, tolong saya ini nggak bisa dapat izin. Saya doakan aja supaya ibu sembuh, cepat sembuh. Berangkatlah, pulang lagi, sama pulang. Nggak bisa katanya nggak dapat izin sama suami. Udah sampai terakhir meninggal ibunya. Didatengin lagi. Nah, ibumu sudah meninggal. Kamu datang ke ibu, kok sampai meninggal nggak mau datang? Pak tolong, saya ini nggak dapat izin sama suami. Jadi saya doakan aja dari sini, semoga ibu diampuni dosanya, semoga ibu amalnya ibadahnya diterima. Kesan pulang kan, udah pulang, nggak pulang ini dari ke tempat ya tadi yang mati ibunya itu nggak mau katanya nggak dapat izin. Nah kalau secara pikiran ini kan anak durhaka. Akhirnya bagaimana anak dari awal tengah sampai akhir meninggal nggak mau datang karena suami, lapor ke Rasulullah. Pasti ada Rasulullah kan? Ya Rasul, anak sampai ini ada perempuan ibunya sakit sampai meninggal nggak mau datang. Katanya belum dapat izin dari suami yang berangkat perang. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, ibunya yang meninggal diampuni semua dosanya, amal ibadahnya terima, dan langsung perempuan yang masuk surganya Allah bareng kepadaku, kata Rasulullah. Nah inilah apa jadi begini. Karena apa kata Rasulullah? Karena perempuan anaknya tadi itu namanya perempuan solihah, saking taatnya terhadap suami. Jadi istri itu kalau sudah punya suami bukan lagi surganya ada di ibu,
tapi pindah surganya ada di suami. Ini bagi perempuan, beda kalau laki-laki. Kalau laki-laki beda. Terus ngikuti suami istri aja, taat istri, salah, ajak walik. Ada orang takut istri bukan surga, bukan. Makanya jangan kebalik. Kalau perempuan takut istri apa laki-laki takut istri, ya sudah, jangan harap nanti surganya cepat cabangan Rasulullah. Soalnya ntar mau ngaji dilarang, mau jamaah dilarang, suruh ngekepin istrinya saja sehari-hari, suruh dampingin istrinya aja segala. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, sehingga mau keluar sebenarnya mau keluar sholat Jumat diawasi. Nanti nggak sholat Jumat lagi. Nih repotnya. Jadi jangan takut sama istri. Tidak wajib suami taat kepada istri. Namun paling kita supaya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, yaitu menghormati istri ketika istri itu nggak melewati batas melarangnya. Kalau segini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ya sudah macet kita kembali. Sedangkan yang tanggung jawab dunia akhirat, sehingga masuk surganya istri, ya ada di suami, bukan istri yang menanggung surganya suami, bukan. Jadi iya suami, dosanya suami tidak sampai ke istri, tapi dosanya istri salah sedikit aja sampai ke suami. Kalau suaminya tidak membimbing masa bodoh saja, tapi kalau sudah membimbing ya enggak, kalau udah diomongin lagi enggak. Itulah. Jadi batas-batas kita antara suami kewajiban istri, kewajiban suami. Jadi semua mempunyai kewajiban. Yang banyak kewajiban itu ada di suami, tapi ketaatan ini ada di terhadap suami. Suami tidak wajib taat istri. Istri wajib ain taat kepada suami. Wajib ain bukan wajib fardu kifayah, bukan. Pada kalau dengan sholat. Tuh bagi istri. Jadi salahnya istri ini salah suami. Nah, sehingga apalagi kalau istri sampai selingkuh sudah ditanggung. Kalau suaminya polos, tidak selalu mantau, peduli dan perhatian terhadap istri. Nah, ini. Jadi nanti kalau disuruh lagi-lagi suruh nuci, lagi-lagi suruh ngomong anak, ya sudah. Kalau begini nih, istri nggak ada apa-apanya. Kita menjaga kemaslahatan, ada batasnya kemaslahatan terhadap sebuah istri, supaya istri jadi ada batas-batasnya. Jadi jangan semua ngikutin istri saja. Nyari duit istri sudah terus nyuci piring, nyuci baju, terus ngurusin anak, mandiin anak, nganter anak lah hari baru nyari. Nah, istri nggak ada ini, bukan istri solehah begini nih, bukan tipe istri solehah. Ini memanjakan istri dan memanjakan anak ini mengakibatkan keplesetnya ke api neraka. Makanya kita harus bimbing istri ya sesuai syariat. Walaupun tadi kewajiban pada suami, tapi ibadahnya istri terhadap suami itu nilainya sangat besar. Kayak tadi aja tuh contoh. Nah, sehingga ibunya bisa masuk surga gara-gara istri taat suami, apalagi dirinya, keluarganya aja ibunya masuk surga gara-gara itu kata Rasulullah, nanti bareng sama saya masuk surganya, diampuni semua dosanya karena taat suami, tapi dengan hak yang ataupun sesuai syariat. Taat suami kamu ladenin lanang itu, wah ya itu nggak bener. Nah ini berarti sudah melanggar. Nah ini jangan mau kalau begini sih. Kalau disuruh maksiat, ya kita jangan ikuti suami. Gitu. Tapi kalau bikinin kopi, suruh nyuci, ini sangat besar nilainya. Walaupun tidak berjamaah perempuan, terus tidak apalagi jamiah lagi, tapi ngikuti. Namun di rumah sholat wakal, ngaji Quran wakal, disuruh sama istrinya, udah kamu jangan keluar lagi. Nah, kan saya jamin ini ya nafakohnya. Yang penting sholat di rumah, nggak usah ikut jamiah dan ikuti taat kepada suami. Ladenin, masak, nyuci, nah itu sudah pahala, itu surga kayak gitu. Apa maning nawani ya Pak?
Apa maning nawani benar itu. Surganya langsung dibuka. Apa maning nawani? Makanya lo bisa lo. Makanya bimbingan neng atau ya belum bu kalau sudah punya anak bisa buat tahu. Ma, kamu tuh kalau ini jangan sampai kita minta tawarin itu pahala besar, nawarin aja nawani besar. Nilai kayak gitu nilainya perempuan terhadap ibadah di hadapan Allah. Itu kewajiban itu Kang Andi, Kang Edi. Terus bayi tabung. Bayi tabung itu begini. Jadi karena mandul barangkali. Kalau sama laki-laki ini entahlah, yang biasanya laki-lakinya yang mandul kan. Perempuannya sih masih subur tapi laki-lakinya mandul ada kan begitu sehingga nggak punya anak. Nggak mungkin perempuan kalau laki loro nggak mungkin kan. Suami dua tuh nggak mungkin. Tapi sekarang kadang-kadang itu ada kadang-kadang yang sudah melanggar syariat kan. Nah, kalau laki-laki sih 4 nggak apa-apa kalau mampu. Tapi ya harus dilihat dari kondisi dan